Nah, BOS Foundation sendiri awalnya itu sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang peduli dengan banyaknya perdagangan satwa liar yang muncul pada tahun 1991. Bahwa dulu awal-awal pada saat BOS F dibentuk gitu kan tadi ceritanya kan memang tinggi sekali itu kasus orangutan itu keluar dari habitatnya karena perdagangan, perburuan, kerusakan habitat dan lain sebagainya kan. Mengkoordinasikan semua informasi dan channel komunikasi baik internal maupun eksternal terkait isu ini merupakan menurut saya itu hal yang sangat penting. Halo, selamat datang di Pesan, podcast Suara Alam Nusantara. Kali ini bersama saya Sally Kailola dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN akan berbincang-bincang dengan Mas Muhammad Arif Rifki dari YKAN bersama juga Mbak Paulina Laurencia Ella dari Borneo Orangutan Survival Foundation. Mas Muhammad Arif Rifki atau akrab dipanggil Mas Arif merupakan Endangered Species Conservation Specialist YKAN yang merupakan salah satu saintis berfokus pada upaya perlindungan orangutan di habitat aslinya dan saat ini mayoritas beraktivitas di bentang alam yang disebut Wehea Kelai. Mbak Paulina merupakan Head of Communications dari Borneo Orangutan Survival Foundation yang selama ini fokus pada penyelamatan dan pelestarian orangutan di habitatnya di Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selamat datang sekali lagi di Pesan, podcast Suara Alam Nusantara bersama YKAN. YKAN dan BOS Foundation bersama-sama mendukung upaya pemerintah mencegah kepunahan dan melestarikan orangutan dan habitatnya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber untuk mendalami lebih lanjut hal-hal penting terkait orangutan dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kehidupan orangutan di antara kita. Hai Mbak Paulin. Hai Mbak Sally. Selamat datang di Pesan bersama kami Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Apa kabar Mbak? Kabarnya baik, terima kasih sudah mengundang kami dari BOS Foundation untuk hadir di podcast Pesan ini. Sama-sama Mbak. Gimana Mas Arif, apa kabar? Baik Mbak. Baru datang kayaknya ya. Baru balik dari lapangan ini. Waduh, masih segar kayaknya nih. Segar dengan pekerjaan yang dilakukan dan mau diceritakan kepada kita semua hari ini. Senang sekali bisa bertemu dan berbincang secara langsung ya. Nah saya langsung nih untuk mulai berbincang-bincang ada beberapa pertanyaan sebelum kita berbicara tentang orangutan. Mungkin Mbak Paulin bisa menceritakan tentang BOS Foundation. Apa itu BOS Foundation? Kapan sih BOS Foundation itu ada? Sejarahnya, sejarah singkatnya seperti apa? Dan mungkin sedikit tentang visi, misi, dan program-program yang dilakukan dari awal hingga saat ini. Silakan Mbak. Oke. Apa itu BOS Foundation ya? BOS Foundation bukan bantuan operasional sekolah ya. Jadi BOS Foundation itu Borneo Orangutan Survival Foundation atau biasa kita sebut Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo. Jadi awalnya BOS Foundation ini berdiri tahun 1991 sesuai dengan visi dan misinya. BOS Foundation ini didedikasikan untuk penyelamatan orangutan dan habitatnya di Kalimantan dengan peran serta masyarakat. Jadi 3 pilar ini orangutan, kemudian habitatnya dan juga masyarakat menjadi strategi yang kami tuangkan ke dalam program-program kami. Jadi kami punya 4 program yang ada di 2 provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur dan di Kalimantan Tengah. Kami punya 2 pusat rehabilitasi orangutan. 1 di Kalimantan Timur yang kami biasa sebut sebagai Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari. Kemudian kami punya Pusat Rehabilitasi Orangutan di Kalimantan Tengah yang biasa kami sebut Nyaro Menteng. Lalu kami punya
konservasi habitat, pengelolaan konservasi habitat di Kalimantan Tengah, namanya program konservasi Mawas. Dan kami juga punya restorasi habitat, itu adanya di Kalimantan Timur, namanya program restorasi habitat orangutan. Nah, BOS Foundation sendiri awalnya itu sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang peduli dengan banyaknya perdagangan satwa liar yang muncul pada tahun 1991. Nah, jadi kemudian bagaimana sih caranya untuk menyelamatkan mereka, kemudian bagaimana upaya untuk bisa mengembalikan mereka ke habitat alaminya. Jadi itu sebenarnya ide awal kita dulunya. Kemudian kalau tidak salah tahun 1998 kami resmi menjadi Yayasan Indonesia, lalu dengan nama pada saat itu Balikpapan Orangutan Society, karena dulu awalnya berdirinya di Balikpapan. Kemudian di tahun 2003 nama kami berubah menjadi Borneo Orangutan Survival Foundation sampai sekarang. Jadi itu perjalanan sejarahnya kami. Tadi visi dan misinya adalah menyelamatkan orangutan Kalimantan dan habitatnya dengan peran serta masyarakat, karena 3 pilar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi itu harus saling berkesinambungan. Karena tidak ada artinya menyelamatkan orangutan tapi habitat dan masyarakatnya tidak juga diselamatkan dan tidak diajak berperan serta. Aduh, senangnya ya mendengarkan ada ya akhirnya organisasi yang memang fokus khusus untuk orangutan, dan senang juga mendengarkan bahwa awalnya itu pendiri-pendirinya itu adalah orang-orang yang peduli terhadap perdagangan satwa liar waktu itu ya. Iya, jadi waktu itu memang banyak sekali kan ya. Soalnya kan orangutan itu selalu ini identik dengan wah ini adalah lucu gitu. Jadi selain orang tuh kan pengen punya yang ekstrim ya, nggak cuma pengen pelihara anjing atau kucing gitu, tapi mereka juga pengen pelihara orangutan sebagai satu eksotis mungkin pada saat itu. Kemudian ya itulah banyak sekali terjadi perdagangan satwa liar pada saat itu juga. Ada yang dibawa ke Thailand, dijadikan boxing ya, Thai boxing di Thailand. Kemudian ada juga yang dijadikan ya buat entertain di ini. Jadi itulah dulu kenapa kita BOS Foundation pada saat itu teman-teman yang pendiri kita dulu concernnya di situ. Iya. Oke, jadi memang masih banyak informasi yang harus di share ke publik ya tentang kenapanya kita harus memperhatikan satwa liar termasuk orangutannya. Sebagai Head of Communication kira-kira apa tuh perannya, Mbak? Kalau Head of Communication atau kami di komunikasi itu perannya sebagai pembantu sih. Peran pembantu bukan peran utama. Jadi saya sebagai Head of Communication itu tugasnya lebih kepada mengelola dan mengkoordinasikan semua aspek komunikasi yang ada di organisasi. Jadi itu mencakup bagaimana kita membuat strategi komunikasi, lalu bagaimana kita membuat publikasi, kontennya harus seperti apa, kemudian juga bagaimana hubungan dengan media, dan selain itu juga bagaimana komunikasi internal juga, karena kami itu kan kami kantor pusatnya di Bogor, kemudian kami punya 2 program di 2 provinsi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Jadi komunikasi internal itu juga perlu dibangun supaya kita benar-benar bisa bekerja bersama dan pesan-pesan yang disampaikan pun bisa tersampaikan secara jelas kepada masyarakat umum. Menurut saya itu sesuatu hal yang penting ya. Jadi mengkoordinasikan semua informasi dan channel komunikasi baik internal maupun eksternal terkait isu ini merupakan menurut saya itu hal yang sangat penting, dan itu membuktikan bahwa bukan hanya saintis yang bisa bekerja dalam bidang ini ya, tapi juga misalnya dari sisi komunikasi, dan itu memainkan peranan yang sangat penting. Nah, kalau Mas Arief saintis untuk endangered species gitu, nah itu apa sih sebenarnya tugas yang diemban sama Mas Arief dalam posisi ini di Yekan? Sama sih dengan Mbak Pauline, membantu juga. Jadi sebenarnya kan di kegiatan program atau kegiatan yang kaitannya dengan konservasi orangutan itu kita tidak bisa mengelola itu sembarangan ya.
Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui lebih jelas terlebih dahulu sebelum pengambilan keputusan. Nah, pekerjaan saya itu mensupport itu, menyediakan data-data terbaik untuk pengambilan keputusan. Jadi misalnya ada pertanyaan di mana ada orangutan, bagaimana sebarannya, bagaimana kondisi populasinya, apa ancamannya, bagaimana situasi realnya di lapangan, sehingga itu mensupport para pihak, terutama pemerintah dan masyarakat. Setelah itu mereka mau ngapain, apa yang bisa dilakukan gitu kan. Tindakan-tindakan setelah itu misalnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terus pemantauan berkala, itu menjadi bagian dari pekerjaan saya sebagai spesialis untuk konservasi satwa atau jenis terancam punah gitu. Oke, jadi bukan hanya untuk mendalami tentang satwa liar, tapi juga memonitor ya dan mempengaruhi kebijakan, kira-kira seperti itu ya. Tapi kenapa sih kita semua ini harus tahu tentang orangutan? Mengapa sih penting kita harus tahu tentang spesifik spesies ini? Mas Arief. Oke. Gini. Pertama saya mungkin coba ceritakan dari ini ya, kenapa orangutan gitu ya. Iya. Kita di dunia ini kan ada 4 kelompok jenis kera, empat kelompok jenis kera, dan satu-satunya yang ada di Asia itu hanya orangutan. Nah, sekarang berkembang, ternyata orangutan dulu yang dianggap satu jenis, sekarang udah jadi 3 jenis, 2 jenis kemudian jadi 3 jenis. Nah, ini kan ya kenapa di situ sih gitu? Kenapa hanya di Indonesia dan beberapa negara yang bersebelahan dengan kita gitu? Nah, ini kan sebenarnya orangutan itu punya punya nilai secara ekosistem, secara sejarah dan secara paleontologis itu yang sangat yang sangat tidak ternilai sebenarnya. Dan situasinya sekarang bahwa ada desakan terhadap populasi dan habitatnya, dan itu yang menjadi alasan kemudian kenapa manusia harus punya peran untuk menjaga itu, untuk melestarikan itu. Kemudian yang kedua, manfaat dari orangutan itu kan tidak serta-merta dia ciptakan kemudian tidak ada gunanya kan. Pasti ada gunanya gitu ya. Beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat, bahwa banyak mungkin sudah tahu bahwa orangutan dengan manusia itu punya kekerabatan genetik. Terus konsekuensinya apa gitu. Jadi ya kita bisa belajar dari orangutan banyak hal. Misalnya apa yang dikonsumsi oleh orangutan, apa yang dijadikan material untuk mendukung kehidupan orangutan di lapangan, itu sebenarnya ada hubungannya dengan manusia gitu. Yang bisa dimakan oleh orangutan mungkin potensial untuk bisa dimakan oleh manusia gitu. Apa yang orangutan di hutan kan tidak ada rumah sakit, nggak ada dokter ya. Tapi mereka bisa survive gitu dengan daya dukung habitat yang ada. Itu apa yang mereka konsumsi. Nah, itu kita kan belum tahu banyak tentang itu. Saat ini kan banyak penelitian masih banyak fokus di ekologi gitu ya, populasi, perilaku. Tapi mengungkap apa yang bisa kita belajar dari orangutan itu kan belum banyak dilakukan. Nah, itu yang sebenarnya ya kita sangat potensial untuk meneliti itu. Jangan sampai ini punah dulu gitu. Ya jangan sampai punah sama sekali artinya gitu ya. Gitu. Itu mungkin beberapa alasan ya. Tapi alasan-alasan lain pasti banyak sekali, termasuk bahwa orangutan itu kalau di habitatnya dia itu sejenis agen regenerasi hutan yang terbaik lah menurut saya gitu ya. Karena kita di beberapa komunitas peneliti kan sering diskusi gitu bahwa ya orangutan bisa menyebar biji iya gitu kan. Tapi kan dan juga dia ada nggak korupsi. Dia juga satwa-satwa lain juga menyebarkan biji. Loh, terus apa spesialnya orangutan? Ya kan? Pertanyaan itu kan. Ya spesialnya orangutan punya daerah jelajah luas dan dia bisa mengkonsumsi buah yang lebih banyak dibandingkan satwa lain. Artinya dia bisa membantu proses regenerasi hutan yang lebih baik. Ada penelitiannya itu, Mbak. Oh iya. Jadi dulu ada pernah yang meneliti itu ya kerjanya setiap hari ngikutin orangutan gitu. Terus di mana orangutan buang kotoran itu ditandai biji yang keluar ikut dari makanan itu.
itu tumbuh lebih cepat dibandingin tanaman kontrol nih, tanaman manusia. Kalau kita bicara regenerasi hutan, ya biarkan orang hutan yang melakukan itu, ya kita lestarikan orang hutannya gitu kan. Wow. Gitu kan. Ternyata ada perannya tersendiri ya, dan perannya itu sangat unik sekali. Benar banget. Dan mungkin kita banyak yang nggak terlalu aware ya, bahwa dia memainkan peranan yang sangat penting untuk menjaga hutan. Benar banget itu Mbak Sally. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Boleh. Jadi kalau tadi Mas Arief bicaranya dari segi saintis ya, maksudnya udah banyak studi saintis yang menyatakan bahwa orangutan itu punya peranan penting di hutan gitu loh. Jadi sesuai dengan namanya orangutan gitu loh. Jadi dia akan berperan sangat efektif dan efektif kalau dia ada di hutan. Karena ketika dia ada di hutan itu dia bisa membantu regenerasi hutan seperti kata Mas Arief. Dan tapi sebenarnya pada hakikatnya adalah ketika kita menyelamatkan orangutan itu sebenarnya kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita, diri kita manusia gitu. Karena kita kan manusia butuh hutan. Nah, hutan hujan tropis itu sebenarnya butuh orangutan untuk membantu keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Selain itu juga dengan adanya orangutan di dalamnya dan hutan menjadi sehat, otomatis yang akan mendapat benefitnya adalah kita manusia. Kita akan bisa dapat udara, oksigen bersih, kemudian kita bisa dapat air bersih. Selain itu juga akan membantu perlindungan tanah. Jadi nggak ada lagi yang namanya erosi, tanah longsor, banjir karena hutannya sehat dan hutannya terjaga. Wow. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kenapa spesies ini penting itu karena bukan karena dia lucu, menggemaskan, kan orang senang, lucu, memang menggemaskan. lucu ya. Nggak kayak gitu, karena sebenarnya upaya yang kita lakukan itu adalah untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Wow, itu adalah satu pernyataan yang dalam menurut saya ya, karena kita melihat atau selalu merasa mereka jauh di sana, di Kalimantan sana gitu ya, jauh dari Jakarta. Kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan, bagaimana mereka hidup, dan apa sih hubungannya dengan kita gitu. Kalau kita berbicara tentang menjaga dan melestarikan, tapi kenapa gitu? Akhirnya kita bisa tahu kenapa gitu. Orang hutan dan hutan saling tergantung satu dengan yang lain, dan hutan juga untuk kita juga manfaatnya sangat besar. Jadi memang ini sesuatu yang penting untuk diketahui oleh kita semua gitu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Mbak Pauline dan BOS Foundation, juga Mas Arief, itu sebenarnya bukan untuk di Kalimantan sana di satu spot misalnya, tapi juga untuk kita semua gitu kira-kira ya. Nah, Mbak Pauline tadi sempat mengungkapkan ada program di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Bisa sedikit cerita tentang program atau aktivitas apa yang dilakukan teman-teman di kedua provinsi itu? Oke, jadi tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwa kami punya pusat rehabilitasi orangutan. Jadi tadi Mas Arief juga sudah mengatakan bahwa orangutan itu ada 3 spesies. Dan di Kalimantan sendiri ada 3 subspesies. Nah, kami bekerja di 2 subspesies, yaitu yang di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Tengah. Dan kita tidak bisa menggabung kedua subspesies ini karena kita masih tetap ingin menjaga kemurnian genetiknya. Nah, pusat rehabilitasi kami yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah pekerjaannya sama aja. Jadi kami merehabilitasi orangutan, menyelamatkan bersama dengan BKSDA setempat, itu kami menyelamatkan orangutan. Kemudian orangutan masuk ke pusat rehabilitasi kami. Kemudian di pusat rehabilitasi kami mereka akan belajar bagaimana menjadi mandiri, jadi belajar bagaimana mencari makan alami di hutan, belajar bagaimana membuat sarang, kemudian belajar bagaimana musuh alamimu kalau di alam itu seperti apa gitu. Jadi itu yang mereka pelajari, ya sama seperti kita aja manusia sekolah, ada TK, SD, SMP. Oh iya? Iya benar. Lalu ada nanti kalau misalnya kita rasa mereka sudah cukup kompeten dan cukup mandiri, kemudian kita nggak serta-merta langsung melepas liarkan mereka ke hutan, tapi kita punya pulau prapelepas liaran. Nah, di pulau inilah mereka belajar, ya kayak magang lah, untuk mempraktekkan semua pelajaran yang mereka dapatkan ketika mereka di sekolah hutan. Nah, itu kita monitor juga. Jadi nggak yang masuk ke pulau udah kita biarin aja, nggak begitu Mbak. Jadi kami tetap melakukan monitoring untuk melihat
bagaimana mereka mencari pakan, kemudian bagaimana mereka beraktivitas di atas pohon, bagaimana mereka membuat sarang. Itu juga kami monitor. Nanti setelah setahun kemudian kita evaluasi kembali, kita lihat, lalu kita akan kalau dilihat dirasa cukup, kita akan menjadikan mereka sebagai kandidat orangutan yang bisa kami lepas liarkan. Jadi itu dimonitor individual ya? Iya, betul. Karena kan kalau kita lulus kan yang dinilai kitanya, individualnya, jadi bukan kelompoknya. Oke. Jadi karena kalau hanya kelompoknya tapi bukan individualnya, nanti kita kayak karena kan kita mau mereka gitu. benar-benar mandiri. Karena sebenarnya orangutan itu kan semi soliter ya, Rif ya. Jadi dia pada saat masih kecil-kecil gitu ya mainnya ya bareng-bareng gitu. Tapi ketika mereka sudah dewasa, mereka akan soliter, akan hidup sendiri gitu. Terutama orangutan jantan. Mereka nggak akan kayak grup rumpinya betina-betina orangutan gitu loh. Enggak ya? Enggak. Wow. Betina-betina aja yang punya rumpis grup gitu di hutan. Tapi kalau jantan mereka akan mencari daerah jelajah mereka, daerah ininya mereka sendiri gitu. Jadi kalau boleh saya bayangkan ya, dan mungkin juga teman-teman yang mendengarkan pembicaraan kita saat ini, itu udah berapa generasi yang direhabilitasi, kemudian dimonitor perkembangannya, dan kemudian dilepas liarkan oleh BOS Foundation ya Mbak. Apakah ini proses yang akan terus dijaga ke depannya gitu, karena memang masih ada banyak tekanan atau gimana? Yang pasti tadi kan di awal kan kita bicara bahwa orangutan ada di fase di mana populasinya mulai menurun. Sehingga yang kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa orangutan yang ada di pusat rehabilitasi itu bisa kembali ke hutan dan mereka bisa berkembang biak di alam sehingga bisa punya populasi-populasi baru. Dan kami boleh cukup berbangga meskipun mungkin ada pusat rehabilitasi lain juga punya keberhasilan yang mungkin lebih dari kami, tapi kami sudah punya second generation di hutan. Jadi kami punya orangutan rehabilitan dari tempat kami, dia dilepas liarkan di hutan, kemudian dia punya anak dan anaknya punya anak lagi. Oke, jadi BOS Foundation itu tetap monitor ya pada saat sudah dikembalikan ke hutan, mereka ini masih tetap dimonitor perkembangannya ya? Tetap, karena itu kewajibannya kita sih. Meskipun pada saat kita melepas liarkan orangutan kan kita sudah menyerahkan kepada negara, tapi kewajiban kita sebagai organisasi untuk memastikan bahwa orangutan yang kita lepas liarkan itu memang benar-benar sudah survive dan sudah bisa mandiri, tetap kita lakukan. Jadi kita masih melakukan monitoring karena kan kita sebelum dilepas liarkan kan kita pasang chip di belakang ininya di subkutan untuk monitoring kita juga untuk tahu bahwa dia memang survive. Tapi sebenarnya data-data yang kita dapatkan itu kita gunakan lagi Mbak. Itu sebenarnya akan membantu kurikulum kita untuk nanti kita terapkan di sekolah hutan. Kayak misalnya kayaknya orangutannya ini nggak terlalu banyak main di atas pohon nih. Berarti mungkin ada yang kurang nih dari kurikulum sekolah hutan yang sudah kita buat gitu. Jadi itu akan kita pakai untuk adjusting program-program atau kurikulum yang ada di sekolah hutan kita. Saya mau tahan dulu soal kurikulum. Menurut saya sendiri itu sangat menarik ya, dan menurut saya banyak yang mendengarkan juga pengen tahu emang kurikulumnya kayak gimana gitu kan. Apakah kita mengajarkan mereka seperti kita mengajarkan anak-anak kita di sekolah atau seperti apa. Tapi saya ingin tahan itu dulu. Kalau menurut penjelasan Mbak Pauline tadi bahwa orangutan kemudian dilepas liarkan lagi ke hutan dan kita mengharapkan mereka bisa mandiri dan mereka bisa survive. Mungkin mereka udah ada skill itu setelah melewati masa di sekolah itu ya. Tapi what about their habitat gitu? Apakah habitatnya ini perlu kita perhatikan juga, karena mereka bisa survive tapi habitatnya mungkin yang terancam gitu. Jadi Mas Arief, gimana pandanganmu terhadap hal ini? Karena kalau nggak salah ya kan seperti itu ya, memperhatikan juga habitatnya. Ya itu sebenarnya nyambung Mbak, apa yang kita bicarakan gitu antara dikerjakan dengan oleh teman-teman dari BOSF dengan yang dilakukan oleh Yekan gitu ya.
Jadi mendukung supaya tidak ada lagi yang bocor dari habitatnya ke pusat rehabilitasi. Kita belajar banyak dari kejadian-kejadian yang sebelumnya ya. Bahwa dulu awal-awal pada saat Bos F dibentuk gitu kan tadi ceritanya kan memang tinggi sekali itu kasus orangutan itu keluar dari habitatnya karena perdagangan, perburuan, kerusakan habitat dan lain sebagainya kan. Nah, mau sampai kapan kan seperti itu gitu ya kalau kita tidak coba melindungi habitatnya gitu. Nah, jadi yang situasinya memang sekarang ya habitat orangutan ya kalau kita bicara masih banyak kita jumpai gitu ya. Tapi penyusutannya juga dalam beberapa waktu terakhir juga relatif cepat. Tapi saya nggak ngomong dalam 1-2 tahun ya, tapi dalam sekian puluh tahun terakhir gitu ya. Karena memang ada situasi bahwa tempat yang dijadikan yang menjadi habitat favorit bagi orangutan itu juga habitat favorit bagi manusia. Wow. Jadi kita nih ternyata ada konflik sedikit ya. Konflik of interest terhadap hutan gitu. Saya pengalaman saya di lapangan melihat misalnya ada hutan bagus, itu ya. Tapi kok orangutannya nggak ada, sepi. Itu ada gitu. Ini hutannya jelek, orangutannya banyak gitu. Dan rata-rata biasanya tempat-tempat yang seperti itu adalah hutan-hutan dataran rendah, gitu ya, yang produktif dia sebagai habitat penyedia buah yang banyak di alam gitu ya. Dan di tempat-tempat yang kayak gitu juga orang manusia suka kan. Jadi untuk agriculture kemudian banyak beberapa aktivitas kita juga favoritnya di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, jadi memang sekarang kita tidak cukup hanya berfokus di lokasi-lokasi yang sudah diketahui sebagai habitat orangutan dan kemudian itu dilindungi gitu ya. Mungkin kita banyak mengenal istilah dengan kawasan konservasi. Karena faktanya memang habitat orangutan itu mayoritas di luar kawasan-kawasan yang seperti itu. Jadi memastikan bahwa habitat itu tidak terdegradasi dalam jumlah yang masif gitu ya, dan memastikan dia masih bisa memberikan daya dukung bagi orangutan yang ada di dalam orangutannya tidak perlu keluar atau tidak perlu dikeluarkan karena harus ada konversi misalnya, atau harus ada perburuan dan beberapa aktivitas ilegal yang mengganggu populasi dan habitat. Ya. Saya berasumsi bahwa itu merupakan bagian dari program YEKAN ya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat untuk memastikan kawasan-kawasan di mana merupakan habitat asli orangutan itu masih bisa tetap terlindungi atau terjaga atau dikelola dengan bijaksana mungkin ya. Mungkin agak sedikit ada cerita, mungkin ada capaian antara YEKAN dengan pemerintah untuk melindungi beberapa tempat mungkin di WHA Kelai atau kan sebenarnya dari mulai beraktivitas itu kan di Kalimantan Timur ya untuk konservasi orangutan. Dan kalau kita bicara Kalimantan Timur kan sebenarnya dari beberapa riset menyebutkan bahwa 3 kantong habitat yang menjadi kantong habitat utama bagi populasi orangutan liar itu 3. Ada beberapa kantong habitat lain sebenarnya dia dalam landscape yang lebih kecil dan cenderung scatter gitu ya. Nah, 3 lokasi itu, satu Taman Nasional Kutai, di sana sudah ada Balai Taman Nasional yang mengelola itu. Kemudian di sekitaran landscape kawasan berhutan di sekitaran Sangkulira Mangkalihat gitu. Kemudian di WHA Kelai gitu. Nah, WHA Kelai itu WHA Kelai kan sebenarnya satu landscape yang yang didelineasi berdasarkan batas alami dari habitat orangutan. Nah, di sana ada berbagai multifungsi kawasan. Jadi ada konsesi, ada yang dimanfaatkan sebagai daerah untuk konsesi kehutanan, ada yang untuk perkebunan dan area kelola masyarakat. Dan kebetulan uniknya di tengah-tengahnya itu kayak ada kawasan hutan lindung yang menjadi area refugia bagi satwa liar atau biodiversity yang ada di sekitarnya. Nah, landscape itu kemudian didelineasi dan disepakati dengan para pihak, tentu dengan dukungan dari pemerintah dari Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, dan tentunya leading dari Provinsi Kalimantan Timur karena ini lintas
lintas kabupaten kan, bekerja sama dengan para pihak itu mengelola itu secara kolaboratif. Karena kalau kita bicara orangutan kan dia tidak pernah tahu batas administrasi toh. Iya betul Gitu betul. kan kita ngomongnya batas alam saja gitu kan. Iya. Kenapa harus wihia kelai gitu? Kenapa nggak wihia saja atau kelai saja gitu kan? Karena ya faktanya hutannya nyambung kok. Itu yang memisahkan karena sungai besar itu karena orangutan nggak bisa berenang kan ya Pak. Iya. Orangutan nggak bisa berenang, jadi batasnya adalah batas alam gitu. Oke. Nah itu yang kemudian dikolaborasikan dengan pemerintah setempat gitu, bagaimana mengelola kawasan itu tetap sesuai dengan fungsinya, tapi orangutan dan biodiversity lainnya juga bisa tetap lestari. Ini menurut saya satu informasi yang rasanya positif bagi kita semua ya, karena kita membayangkan pembangunan di mana-mana, kemudian bagaimana sih hutan kita itu masih tetap bisa menjadi komitmen bersama para pihak, pemerintah, LSM, masyarakat khususnya dan juga masyarakat adat yang ada di sana untuk tetap bisa mempertahankan apa yang ada di situ untuk originalitas, untuk keanekaragaman hayati Indonesia gitu ya Mbak. Nah kalau saya balik sedikit ke Mbak Pauline terkait kurikulum tadi, mungkin bisa sedikit cerita aja ke kita gitu ya. Apakah kurikulum ini dibuat berdasarkan analisa perilaku orang utan itu sendiri dan gimana sih pendampingan dalam proses-proses itu, Mbak? Maksudnya kalau kita bilang mereka mau kita lepas liarkan dan mandiri, artinya mereka nggak ada ketergantungan dengan manusia kan mestinya ya. Dan they can survive without human mungkin. So mungkin sedikit tentang kurikulum itu. Oke. Jadi mungkin sebelum masuk ke kurikulum, aku mau cerita juga bahwa kita juga punya lagi 2 program. Sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan si kurikulum ini. Jadi kami punya habitat konservasi program di Mawas. Nah di Mawas sendiri itu kami mengelola kawasan yang merupakan habitat orangutan liar, satu-satunya populasi orangutan liar di Kalimantan. Ada sekitar 2.550 orangutan liar di dalamnya. 2.000 ya? Iya, 2.550 orangutan, itu data terakhir yang kami dapatkan. Dan kawasan hutan ini sendiri itu adalah kawasan hutan XPLG. Proyek lahan gambut 1 juta hektar. Zamannya Pak Harto dulu kan dia mau ada swasembada pangan di Kalimantan, kemudian mereka membuat proyek lahan gambut 1 juta hektar, tapi tidak berhasil pada saat itu. Nah kemudian kami melakukan konservasi sekaligus juga banyak melakukan kerja dengan banyak pemangku kepentingan dan juga masyarakat sekitar untuk bagaimana kita merestorasi hutan dan juga bagaimana kita melindungi orangutan liar yang ada di dalamnya. Nah dari orangutan liar ini juga kami banyak belajar. Kebetulan juga Arif, saya kenal Arif dulu ketika dia masih jadi mahasiswa dan penelitiannya juga di Tuanan. Nah di Tuanan inilah kita banyak belajar juga dari orangutan liar, bagaimana mereka mengobati diri mereka sendiri ketika mereka sakit, kemudian juga belajar apa aja sih sebenarnya daun-daun atau makanan yang mereka gunakan sebagai pakan dan juga sebagai obat. Nah inilah yang kami gunakan juga sebagai bagian dari kurikulum di sekolah hutan ketika kami melakukan pengajaran tentang pengenalan pakan. Jadi kami tidak mengenalkan misalnya ini buah durian gitu, nggak begitu. Jadi kami kenalkan dengan tanaman-tanaman yang memang benar-benar ada di hutan di Kalimantan gitu loh. Jadi dari daun, kan sebenarnya orangutan itu frugivore ya, makan buah. Tapi ketika tidak musim buah, ya mereka makan kambium, makan daun, dan untuk untuk ini proteinnya mereka makan rayap seperti itu. Nah itu kita pelajarinya justru dari orangutan liar ini gitu loh. Nah di situ terus kita kembangkan, kemudian kita juga memberikan pelajaran tentang sebenarnya intinya adalah orangutan itu harus banyak melakukan aktivitas di atas pohon. Jadi bagaimana caranya kurikulum kita itu encourage mereka untuk selalu ada di atas pohon ketika melakukan aktivitas, nggak yang di bawah terus gitu loh. Karena satu, predator mereka mungkin lebih banyak predator
di hutan Sumatera ya dibanding di Kalimantan, tapi kita di Kalimantan pun sebenarnya pada faktanya ada kita pernah ketemu kamera trap kami yang kami punya di KJ Sewan di hutan WHA itu pernah menangkap ada macan dahan. Di itu. Nah, jadi kita mengajarkan ke mereka bagaimana mereka harus selalu banyak beraktivitas di atas pohon. Kayak misalnya nanti makanannya kita taruh di atas pohon. Kemudian juga kita mengajarkan mereka bagaimana mereka mengenali bahwa rayap itu sebenarnya bisa dimakan. Ini sumber makan kamu gitu loh. Tapi sebenarnya guru yang paling efektif itu bukan kita manusia. Jadi kami itu selalu menempatkan orang-utan yang kami lihat punya potensi untuk jadi guru dalam tanda petik ya, yang memang punya kemampuan lebih dibanding teman-temannya. Nah, yang biasanya tuh selalu menjadi panutan teman-temannya di grup itu untuk ada di masing-masing grup. Jadi mereka lah yang akan ditiru. Jadi sebenarnya kan mereka tuh belajarnya meniru lah. Kita kan cuma kayak melihat aja ya, kayak ngasih tahu gini. Mereka juga nggak ngerti kita ngomong apa, tapi melihat dari gerakan kita. Tapi mereka banyak belajar justru dari sesama orang hutan. Nah disitulah yang kami lakukan di sekolah hutan. Jadi nanti dari situ kita juga ketika mereka ada jadi kan nanti kan ada fase di mana ketika mereka sudah nggak bisa dihandle lagi, kemudian dan juga di fase tertentu kayak tadi kita sudah mulai mengurangi intensitas dengan manusia juga gitu. Karena ketika dia sudah cukup dewasa, kalau di manusia dibilang udah mulai akil balik, itu hanya bisa dikontrol oleh teknisi, which is itu laki-laki gitu. Dan itu pun kan orangutan itu kekuatannya 7 kali kekuatan usia manusia seusianya dia. Jadi bayangin aja kalau dia udah usianya 7 tahun, 7 kali usia kekuatan 7 kali anak usia 7 tahun kan besar ya. Dan itu udah nggak bisa dihandle. Sehingga mau nggak mau ketika belum ada kesempatan ke pulau, mereka harus ada di kandang. Nah di kandang pun kita nggak serta-merta cuma ya udahlah kamu tinggal di kandang aja. Jadi kita punya program namanya enrichment. Jadi disitulah kita tetap menstimulasi. Jadi enrichment itu sebenarnya adalah kita mencoba supaya orangutan itu tetap distimulasi untuk tetap berpikir gitu loh. Jadi kayak kita bikin misalnya bambu, kemudian dikasih selai, dikasih ini, terus kita masukkan ke dalam ini. Jadi kayak dibekukan. Nanti itu sebenarnya untuk mengajarkan orangutan bagaimana mereka menggunakan alat. Jadi kalau kamu mau makan ya kamu harus menggunakan tool seperti itu. Jadi instingnya tetap jalan. Dan mereka juga nggak bosan. Jadi banyak sekali program-program enrichment yang kita buat supaya mereka tetap masih bisa ini. Jadi kurikulumnya ya seperti itu. Belajar juga dari yang di hutan juga. Kalau misalnya kita kan kadang-kadang biasanya 1 bulan atau 1 minggu pertama itu orangutan kalau keluar dari kandang itu ada yang kayak masih roaming di sekeliling tempat dia kandangnya dibuka aja gitu. Di situ aja kayak masih belum tahu ini gue mesti kemana nih, ke kiri, ke kanan atau kemana nih. Jadi masih di situ. Tapi ada juga yang kandangnya dibuka dia udah langsung hilang aja. Udah kayak yang oke, aku bebas nih. Kayak penasaran gitu kan dengan ini kok tempatnya kayaknya jauh lebih menantang nih dibanding kalau dulu di pulau atau di sekolah hutan. Nah, dari situ kita melihat kan, kita juga memonitor activity-nya mereka gitu. Apakah mereka lebih banyak resting atau istirahat? Apakah mereka lebih banyak makan? Apakah mereka banyak bersosialisasi? Itu tuh semua dicatat. Jadi nanti dilihat nih di grup ini nih kok kayaknya nilainya kok kayaknya mereka lebih banyaknya ngumpul aja, kayak nggak mau nyari makan. Terus kalau ini tuh cuma ya udah nunggu aja atau bagaimana gitu ya. Jadi ya itulah yang menjadi patokan kita ketika mereka ada di hutan dan kita sama sekali tidak melakukan intervensi kalau itu tidak terpaksa. Intervensi yang kita lakukan itu hanya ketika kita lihat orangutannya sakit misalnya, atau mungkin ini kok udah seminggu kok dia di atas aja ya, kok nggak turun-turun, ngapain sih dia di atas gitu. Itu biasanya kita cek juga gitu kan, kita takut kenapa ya, apakah dia di atas karena dia sakit atau karena dia stres atau karena dia apa gitu. Jadi itu juga
juga baru kita lakukan intervensi. Wow, ternyata lumayan banyak ya Banyak. aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Paulina dan teman-teman, dari mulai menyusun, kemudian membuat kurikulum agar bisa tepat sasaran gitu ya, dan sampai monitor mereka pada saat sudah di hutan. Oke, yang berbicara tentang habitat dan kemudian pakan, Mas Arief, mungkin ada penelitian yang dilakukan terkait hal-hal ini oleh Yekan atau dengan timnya Mas Arief? Iya, ini ya, kadang-kadang kalau kita ke lapangan gitu ya, diskusi dengan para pihak terutama di daerah gitu, mereka yang tidak banyak mungkin bersentuhan dengan isu konservasi orangutan sering nanya kan, kenapa sih kita harus melindungi orangutan, apa gunanya orangutan buat kita gitu kan. Ya kita jelasin lah dengan bahasa kayak tadi kan, tapi apa buktinya gitu kan, selalu seperti itu. Tadi nyambung juga yang dengan saya sampaikan oleh Mbak Paulin, bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dikonsumsi orangutan juga sebenarnya punya manfaat gitu ya bagi kita. Nah, yang terbaru kita lakukan dengan kerjasama dengan Unmul itu untuk mengungkap itu, salah satu Universitas gitu ya, Mula Warman. Universitas Mula Warman. Jadi kita ingin melihat sebenarnya, oke, ini kita ada beberapa list nih tumbuhan-tumbuhan. Nah, kalau dilihat secara potensi by prospeksi, ini punya nilai seperti apa sih? Kita pelajari itu dari jenis-jenis tumbuhan yang kita temukan di Weya Kelai, kemudian kita screening, ada beberapa kriteria, salah satunya misalnya ini bukan jenis yang dilindungi, ini bukan jenis yang susah tumbuh dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian kita teliti nutrisinya gitu kan, kita teliti potensinya gitu. Ternyata surprise gitu ya. Kita bahkan kewalahan ya, dari 60-an jenis 59 sih sebenarnya, 59 jenis yang kita identifikasi. Kayaknya kita nggak bisa nih kalau semuanya. Kerucutkan lagi jadi 30. Setelah itu dikerucutkan lagi jadi 11. Habis itu dikerucutkan lagi cuma jadi 3 atau 4 jenis. Yang sebenarnya wah ini kalau diteliti akan bagus semua, tapi kita coba lihat yang multipotensi ya. Nah, ada beberapa jenis yang ternyata sebenarnya dia punya potensi anti diabetes, anti kanker, gitu. Terus ya tentu antioksidan jelas kalau udah seperti itu ya. Sama punya kandungan nutrisi yang sangat luar biasa. Kita belajar dari orangutan saja gitu. Jadi istilahnya kan seringkali kan kalau hal yang seperti itu kan kita nanya ke orang. Iya. Bu, Bapak Ibu, tumbuhan apa yang bermanfaat di sini? Bapak Ibu kalau misalnya sakit apa menggunakan tumbuhan apa untuk mengobati diri? Kalau biasanya nanya ke masyarakat lokal seperti itu. Sekarang kita balik, kita tanya ke orangutan deh. Dengan meneliti beberapa jenis tumbuhan yang punya potensi itu gitu ya. Ternyata luar biasa. Itu nilainya tuh lebih tinggi dibandingkan beberapa material kontrol yang digunakan di beberapa jenis pengobatan obat-obatan yang beredar saat ini. Itu baru ekstrak kasar. Artinya ketika senyawa aktifnya bisa diekstrak, itu potensinya sangat besar sekali. Artinya ini baru satu yang kita bisa pelajari dari sekian, kalau nggak salah ada sekitar 1.000 lebih, hampir 2.000 jenis tumbuhan yang dimakan oleh orangutan. Kita baru pelajari 60-nya pun baru sanggup 3-4 yang kita dalami. Ini merupakan kesempatan sebenarnya ya. Nggak tahu kan kalau itu satunya itu gitu ya. Itu salah satu manfaat praktis dia mungkin bisa dicontohkan gitu ya. Gitu. Terlepas dari misalnya orangutan ya satwa karismatik, ikon apa segala macam punya value antropologis yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi praktiknya salah satunya itu ya. Kita belajar dari itu aja dulu gitu kan. Salah satu yang mungkin bisa dimanfaatkan, bahwa inspirasinya tuh bukan dari mana-mana. Ini kita berhadapan dengan satwa liar tercerdas di paparan Sunda, boleh saya bilang gitu kan. Yang punya kemampuan imitasi. Iya betul. Punya kemampuan inovasi gitu kan, yang lebih dibandingkan beberapa jenis satwa liar lainnya. Kalau orang bisa terinspirasi dari burung untuk bikin pesawat, iya. Kenapa tidak dengan orangutan untuk satu yang lebih bermanfaat untuk manusia gitu ya? Gitu. Ya tentunya manusia harus bayar balik gitu kan. Ayo lestarikan saya gitu kan. Iya betul. Nah ini semakin kesini semakin banyak hal yang kita ketahui tentang orangutan yang menarik ya, yang bisa kita pelajari dari mereka. Pertama peran mereka, kemudian perilaku mereka, kemudian
diet mereka seperti apa, dan itu punya manfaat, sebenarnya manfaat pengetahuan bagi manusia ya, luar biasa banget. Memang ini yang harus kita perhatikan bersama gitu ke depannya. Masih banyak celah, masih banyak kesempatan untuk melakukan banyak riset lagi ya untuk orang utan ini. Dan apa sih yang menginspirasi BOS Foundation gitu untuk keberlanjutan program-program perlindungan dan pelestarian orang utan ini ke depan gitu? Sebenarnya yang menginspirasi itu lebih ke ya karena itu tadi ketika kita ingin menyelamatkan kita harus menyelamatkan orang hutan sih sebenarnya. Jadi peran mereka tuh sangat banyak dan sangat penting sekali di hutan. Jadi kalau kita bisa bayangin lah kalau misalnya nanti nggak ada orang hutan 25 tahun nggak ada orang hutan, kita kehilangan sangat banyak gitu. Kita kehilangan keanekaragaman hayati karena tadi peran pentingnya orang hutan di hutan sebagai penjaga stabilitas ekosistem global di hutan. Di mana satwa-satwa lain itu cukup terbantukan ketika hutan sehat dan karena ada orang hutan. Kemudian kita juga akan kehilangan itu tadi sumber pengetahuan obat-obatan seperti itu. Dan dari sisi budaya juga kan orang hutan itu punya ini dari masyarakat lokal ya. Di Kalimantan maupun di Malaysia itu masih menjadi budaya gitu loh, sehingga kehilangan orang hutan juga akan berpengaruh terhadap budaya juga gitu loh. Jadi ya kembali lagi gitu, jika kita memang mau kita juga selamat ya kita harus menyelamatkan orang hutan gitu, karena kita harus membayar apa yang sudah kita lakukan selama ini sih sebenarnya intinya adalah itu. Iya. Benar banget. Karena sudah terlalu banyak, kita sudah terlalu banyak mendapatkan manfaat dari hutan, dari satwa liar yang ada di alam itu, dan sekarang adalah saatnya kita membayar balik semua yang sudah kita lakukan. Kita masih bisa mengejar itu. Misalnya hasil riset dari Mas Arief dan juga mungkin dari teman-teman BOS itu didokumentasikan sebagai buku atau dalam jurnal. Apakah itu udah pernah ada beberapa yang diterbitkan supaya diketahui oleh publik secara luas itu, Mas Arief misalnya? Iya, kita beberapa kali mengadakan diseminasi untuk menyampaikan beberapa hasil itu. Tapi tentunya kalau kaitannya dengan penelitian bioprospeksi itu kan tidak segamblang kita memberitahu hasil penelitian lain ya. Jadi ini perlu ada beberapa proses penguatan, misalnya bagaimana sistem patennya. Itu yang pertama perlu dilakukan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah dari hasil itu akan bermanfaat untuk apa ke depannya gitu. Nah, itu yang sebenarnya nanti yang sedang kita lakukan sekarang adalah setelah kita tahu ini, bisa nggak kita mendorong beberapa pihak terkait, beberapa stakeholder terkait gitu ya, industri, kemudian peneliti itu untuk lebih mendalami ini. Karena ini potensi yang kita ungkapkan, manfaatnya kayak gimana ya perlu ditangkap oleh pihak lain. Makanya kita bicara konservasi orang hutan dan bicara kesejahteraan manusia itu kan bukan hanya satu sisi. Harus ada yang lain yang nangkap potensi-potensi ini gitu, tidak hanya bisa diselesaikan oleh peneliti satwa liar. Iya. Jadi para pihak harus mencari celah bagaimana saya bisa berkontribusi untuk itu. Gitu. Salah satunya yang kita ungkapkan tadi, potensinya besar loh. Iya. Dan itu jadi tantangan buat kita ya untuk terus gimana ke depannya bisa bekerja sama dalam bentuk kemitraan, kemudian dari berbagai sisi, dari risetnya, dari edukasinya ke publik ya, kemudian semakin memperketatlah menjaga rumah mereka dan juga rumah kita bersama sebenarnya ya. Dan yang lebih penting lagi sih sebenarnya Mbak Sali adalah bagaimana masyarakat juga paham bahwa mereka juga sebenarnya bisa membuat kontribusi yang sangat signifikan gitu loh, terutama masyarakat lokal. Karena yang paling cepat untuk melakukan intervensi ke hutan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi orang hutan, habitat orang hutan. Jadi edukasi itu juga penting ke mereka, dan mereka juga keterlibatan mereka juga sangat penting.
apalagi ketika kita melakukan intervensi bilang kamu nggak boleh ke hutan nih, hutan ini ada orang utannya dan tempat lah. Tapi ini kan mata pencaharian mereka juga gitu loh. Jadi sekarang adalah bagaimana kita membuat supaya masyarakat tidak melakukan tekanan ke hutan, kita memberikan insentif lain gitu. Insentifnya dalam bentuk kayak misalnya kita memberikan pengetahuan bahwa sebenarnya kamu bisa melakukan kayak alternative income generation gitu, financial apa yang bisa dilakukan yang dilakukan di daerahnya sesuai dengan kemampuan desanya juga, yang sehingga mereka punya mata pencaharian lain dan mengurangi mereka melakukan tekanan ke hutan. Dan semakin banyak yang melakukan hal itu mungkin ya sekarang untuk melihat sama-sama masyarakat lokal, masyarakat adat memang harus diberdayakan dan kemudian dalam aktivitas mereka untuk menunjang penghidupan mereka sekaligus melestarikan alam, sumber daya alam yang ada sekitar mereka ya. Dan sedikit tambahan bahwa bioprospeksi itu peluang bagus untuk generating alternative income. Gitu. Jadi dari kemarin ada diskusi-diskusi sampingan ya di grup kita gitu bahwa dari hasil penelitian kita sebenarnya ada satu potensi yang lucu ya, bukan lucu sih, kalau buat saya mungkin lucu gitu, tapi untuk orang lain mungkin agak serius. Ternyata kita bisa belajar menjadi glowing dari tumbuhan yang dimakan oleh orang hutan. Jadi sederhananya gini. Jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang kita teliti itu yang dia punya kandungan nutrisi dan dia bisa menghambat hyperpigmentasi. Artinya ya kenapa harus belajar dari Korea sih? Kita punya guru sendiri yang udah ya. Udah pernah ke Kalimantan belum? Udah dong. Nah, kalau pernah nggak lihat orang-orang di Kalimantan itu? Saya kebetulan dari Kalimantan, jadi mereka tuh suka pakai yang namanya pupur dingin. Iya. Orang Banjar juga suka gitu. Jadi pakai bedak. Kalau mereka kerja di ladang gitu, mereka selalu pakai itu. Dan mereka tuh selalu nggak pernah punya masalah dengan sunburn. Ya karena mungkin mereka juga sebenarnya menggunakan tumbuhan yang sama seperti yang disebutin oleh Arif tadi. Menarik ya. Ya itu. Dan itu udah masuk dalam akar budaya karena memang bertumbuh bersama-sama dengan ekosistem dan itu jadi budaya gitu ya. Wow, it's very interesting. Iya, apalagi kan sekarang kan pemerintah udah mulai menggerakkan perhutanan sosial kan ya. Jadi sebenarnya juga kan kita sama ya itu tadi kan konservasi nggak bisa kerja sendiri. Satwa, habitat, manusia itu semuanya harus sama-sama gitu jalannya. Karena kalau kerja sendiri-sendiri yang satu sesana ya sama aja jalannya lurus tapi tujuannya beda gitu loh. Jadi untuk bisa sama-sama kita memang harus bekerja bersama-sama gitu untuk bisa saling mendukung sehingga kita punya win-win solution. Kayak misalnya perusahaan dia tetap masih bisa beroperasi, punya produksi, bisa kasih makan karyawannya gitu kan. Tapi konservasi juga tetap bisa jalan gitu loh, hutan juga tetap bisa terjaga. Nah itu juga butuh effort yang cukup ini dan itu yang memang harus mulai sekarang karena kan sekarang kan makin kesini kan manusia makin banyak, pembangunan juga akan makin bertambah. Otomatis kan kita butuh ruang ruang sehingga mungkin dari situ kita sudah mulai memikirkan itu nih dari sekarang nih gimana caranya supaya kita bisa sama-sama ini. Memang perjalanan kita sebagai bangsa masih panjang ya, dan sebagai penggiat konservasi juga masih banyak tantangannya. Oke, statement terakhir yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan kita saat sekarang ini terkait upaya-upaya kita untuk melestarikan orang hutan. Silahkan Mbak Pauline, mungkin ada statement terakhir yang mau disampaikan. Oke, kalau dari saya, orang hutan itu memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan hutan dan stabilitas ekosistem. Jadi sebagaimana namanya, orang hutan sudah selayaknya hidup di hutan, bukan di halaman belakang rumah kita. Karena mereka akan banyak memberikan manfaat ketika mereka ada di hutan. Jadi melindungi orang hutan sebenarnya adalah melindungi diri kita manusia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyelamatkan mereka dan menyelamatkan diri kita? Terima kasih Mbak Pauline. Mas Arif mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, melestarikan orang hutan itu sebenarnya kan bukan aktivitas hanya untuk orang hutan ya, tapi melestarikan orang hutan itu untuk manusia, untuk hutan.
Jadi dan ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi dari para pihak, dan perlu pihak-pihak yang mungkin belum tahu caranya berkontribusi untuk auto fitting. Saya sebenarnya bisa berkontribusi untuk apa di sini. Jadi tidak harus nunggu apa yang bisa saya kontribusikan, tapi Anda bisa berkontribusi seperti apa dengan situasi yang ada saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Wah, bagi saya ini merupakan satu bincang-bincang yang sangat menantang gitu. Jadi kita akan lanjut lagi ya untuk putaran keduanya, berbicara lebih dalam tentang bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan kita dengan kehidupan alam, terutama dalam upaya melestarikan orangutan. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Mbak Pauline dan juga Mas Arief yang telah berbagi cerita-cerita menarik. Banyak hal yang kita dengar hari ini, tapi ada beberapa yang bisa kita ambil sebagai rangkuman bahwa memang upaya pelestarian alam Indonesia ini adalah upaya kita bersama. Dan kita Yayasan Konservasi Alam Nusantara bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi lingkungan lainnya untuk memastikan efektivitas program yang berkelanjutan untuk mencapai target-target konservasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan kita bersama masyarakat Indonesia. Kerja untuk melestarikan orangutan merupakan, menurut kami, adalah salah satu tugas mulia yang masih perlu kita lakukan ke depannya. Bukan saja untuk mencegah kepunahan seperti yang disampaikan teman-teman barusan, tapi juga untuk mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dunia. BOS Foundation menyadari perlunya solusi yang tepat untuk menyelamatkan orangutan dari daerah konflik, dan proses rehabilitasi perlu bekerja sama dengan masyarakat setempat dan juga melestarikan ekosistem tropis bagi generasi mendatang. Untuk informasi yang lengkap terkait upaya pelestarian orangutan oleh BOS Foundation, teman-teman dapat mengunjungi alamat yang ada di sini, orangutan.org.id, dan untuk YEKAN dapat mengunjungi yekan.org.id. Terima kasih atas waktunya, dan Mbak Pauline dan Mas Arief semoga tetap semangat dan komitmen untuk menjalankan tugas-tugas yang mulia ini bisa dilakukan selanjutnya ke depan dan memberikan manfaat bagi orangutan, habitatnya, dan juga bagi bangsa Indonesia dan dunia. Selanjutnya saya Sally Kailola dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan pesan podcast Suara Alam untuk Nusantara, dan sampai jumpa pada pesan berikutnya. Salam lestari.